Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semuanya? Alhamdulillah pada sehat semuanya ya. Nah anak-anak, apakah anak-anak sudah berolahraga pagi ini? Kalau sudah, bagus. Anak-anak jangan lupa menjaga kesehatan tubuh ya, agar kita bisa belajar PJOK dengan baik. Nah, bersama saya Hermawan yang mengajar di kelas 5B. Nah, baik anak-anak, sekarang kita masuki pelajaran PJOK kelas 5 yang membahas tentang atletik. Nah, atletik terbagi menjadi 4. Kombinasi gerak dasar, jalan, lari, lompat, dan lempar. Nah, kita akan membahas melalui lompat jauh dan lempar roket. Baik anak-anak, sekarang tujuan pembelajaran. 1. Mendeskripsikan kombinasi gerak dasar jalan, lari, lompat, dan mendarat pada olahraga lompat jauh. 2. Mendeskripsikan kombinasi gerak dasar jalan, lari, dan lempar pada olahraga lempar roket. 3. Mempraktikkan kombinasi jalan, lari, lompat, dan mendarat dalam olahraga lompat jauh. Serta 4. Mempraktikkan kombinasi jalan, lari, dan lempar dalam olahraga lempar roket. Nah, baik anak-anak, sekarang kita membahas tentang atletik. Nah, ada yang tahu apa itu atletik? Atletik adalah gabungan dari beberapa jenis olahraga yang secara garis besar dapat dikelompokkan menjadi 1. Lari, 2. Lempar, 3. Lompat, 4. Jalan. Nah, anak-anak, atletik merupakan cabang olahraga yang diperlombakan pada Olimpiade pertama pada 776 SM. Induk organisasi untuk olahraga atletik di Indonesia adalah PASI, Persatuan Atletik Seluruh Indonesia. Nah, baik anak-anak, sekarang kita membahas kombinasi gerak dasar jalan, lari, lompat, dan mendarat pada lompat jauh. Nah, baik anak-anak, untuk yang pertama, 1. Kombinasi jalan dan lari. Jadi di sini anak-anak akan menggabungkan gerak jalan dan lari dalam sebuah gerakan atau sebuah rangkaian gerakan yang mana pertama di sini anak-anak berjalan. Nah, dimulai dengan berjalan. Nah, selanjutnya dengan berlari. Berlarinya berkelok-kelok. Nah, itu untuk kombinasi jalan dan lari. Baik anak-anak, yang berikutnya adalah yang kedua, kombinasi lari dan lompat. Nah, di sini anak-anak gerakan lari dan lompat digabungkan menjadi sebuah rangkaian gerakan kurang lebih seperti ini anak-anak. Berlari, kemudian melompat melewati rintangan yang ada. Nah, anak-anak bisa menggunakan rintangan ini dengan kardus, kayu, atau benda yang lain yang tidak berbahaya ya, agar keselamatan anak-anak terjaga. Nah anak-anak, kita masuk gerakan yang ketiga, yaitu kombinasi jalan, lari, dan lompat. Nah, dimulai dengan gerakan berjalan, kemudian disambung dengan berlari dan melompat di sebuah rintangan. Nah, di sini Ustadz menggunakan rintangannya menggunakan kayu pada gambar tersebut. Nah, anak-anak bebas menggunakan rintangan apa saja yang tidak berbahaya ya. Contohnya bisa tali,
kardus, dan barang lainnya. Anak-anak bisa mengamati gambar berikut ini ya. Gerakan kombinasi jalan, lari, dan lompat. Nah, pertama-tama anak-anak berjalan pelan-pelan dan berikutnya berlari dan disertai lompat melewati rintangan seperti itu ya. Oke anak-anak, selanjutnya kombinasi melompat dan mendarat. Nah, di sini anak-anak bersiap sebuah titik. Di sini ada bak lompat jauh. Di sini anak-anak bisa menggunakan halaman yang ada rumput atau pasir agar ketika anak-anak melompat dan mendarat tidak begitu bahaya. Kemudian anak-anak melompat dan mendarat di bak pasir, di rumput, dan di lapangan. Nah, anak-anak gerakannya kurang lebih seperti gambar yang ada di sini, melompat dan mendarat. Nah, anak-anak yang berikutnya yaitu kombinasi jalan, lari, dan lompat jauh. Jadi, anak-anak bermula dari jalan, kemudian berlari dan lompat seperti pada lompat jauh. Dan tentu anak-anak bisa mempraktikannya tidak hanya di bak lompat jauh, di halaman rumah juga bisa. Dan tentunya dipastikan permukaan tanahnya tidak berbahaya, dan pastikan permukaan tanahnya ada rumputnya. Jadi kalau anak-anak jatuh tidak begitu berbahaya. Itu untuk kombinasi jalan, lari, dan lompat pada lompat jauh. Nah, baik anak-anak, sekarang kita masuki kombinasi gerak dasar jalan, lari, dan lempar pada lempar roket. Oke anak-anak, yang pertama kombinasi jalan dan lari pada gerakan awalan lempar roket. Jadi ketika akan melempar roket atau lempar turbo, anak-anak tentu menggunakan awalan jalan dan lari kurang lebih seperti ini. Mulai dari jalan, selanjutnya lari. Nah, begitu ya anak-anak. Oke anak-anak, yang kedua kombinasi lari dan lempar pada tolakan sebelum melempar. Nah anak-anak, jadi ketika akan melempar roket atau lempar turbo, anak-anak tentu sebelum melempar berjalan atau berlari dulu. Nah, setelah berlari anak-anak mencoba melempar. Nah, coba anak-anak lihat video di bawah ini ya. Baik anak-anak, sekian pembelajaran kita hari ini tentang atletik kombinasi gerak dasar jalan, lari, lompat, dan lempar melalui lompat jauh dan lempar roket. Semoga apa yang sudah dipelajari dapat bermanfaat bagi kita semua dan dapat dipahami dengan mudah. Pesan Ustadz, jangan lupa beribadah dan jaga kesehatan ya di rumah agar anak-anak bisa belajar dengan baik. Nah, anak-anak setiap pagi harus berolahraga ya agar tubuh anak-anak sehat dan bugar. Sekian dari Ustadz ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.